televisi maupun radio. Pasti dari kalangan peserta, dosen, dan masyarakat banyak yang belum tahu mengenai migrasi analog ke digital ini, dan ada juga sebagian yang sudah tahu, dan juga kita semua pasti bertanya-tanya apa dampaknya dari migrasi tersebut terhadap masyarakat selaku pengguna atau penikmat siaran televisi dan juga radio yang ada di Indonesia. Informasi atau materi yang akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum memulai penyampaian materi pertama, saya sampaikan beberapa ketentuan pada acara kali ini. Untuk para peserta dari kalangan mahasiswa agar merubah atau merename namanya dengan nama strip prodinya masing-masing, dan untuk masyarakat umum cukup dengan identitas nama dengan jelas. Penyampaian materi untuk setiap narasumber kami beri waktu selama 60 menit atau 1 jam. Selama narasumber menyampaikan materinya, peserta mohon mematikan mic-nya. Diskusi dan tanya jawab akan dibuka setelah narasumber selesai menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara pertama yang luar biasa ini, kepada Bapak Sukamto ST MSc untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rehan. Mungkin sebetulnya bisa izin. Ya. Saya Doni Pak. Barusan Ya, Pak Doni. tidak terlihat kameranya. Kau mati lagi kameranya. Oh iya, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak. Nggak apa-apa. Oke, mangga Pak, mangga lanjut. Ya, makasih Pak Doni. Baik, sebelumnya mungkin Mas Rehan saya minta ada staf saya yang ikut juga untuk bisa share screen. Mas Edo bisa di share screen? Baik, yang saya hormati Pak Doni dan juga Bapak dan Ibu dosen, serta yang saya cintai juga para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Majalengka. Mungkin juga ada yang dari kalangan publik yang ikut pada paparan ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Han selaku moderator, bahwa judul tema kita adalah dampak migrasi TV analog ke TV digital terhadap masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari sisi khususnya pandangan regulasi dan juga nanti dampak-dampaknya terhadap stakeholder yang berkaitan dengan migrasi ini. Jadi mulai dari tatanan internasional, kemudian ke regional, kemudian masuk ke nasional kita, Indonesia, dan terakhir masuk ke konteksnya dalam hal administrasi ke provinsi dan kabupaten kota. Mungkin bisa dilanjut, Mas Edo. Nah, mungkin sebelum masuk ke konteks materinya, saya di sini sampaikan dulu mengenai latar belakangnya, kenapa kita Indonesia ini harus beralih di teknologi analog ke teknologi digital. Jadi sebetulnya ada konvensi Jenewa, yang dikenal dengan Basic Agreement, atau kepahaman ya, di Jenewa pada tahun 2006, untuk melakukan terminasi terhadap teknologi analog yang sedang berjalan di sisi broadcasting, posisi penyiaran. Nah, ini telah diterbitkan yang dikenal dengan Final Act di Jenewa pada tanggal 15 Mei dengan 16 Juni tahun 2006. Nah, ini berjalan sedemikian rupa, kemudian dari Final Act ini, beberapa negara yang sudah menyepakatinya, dia melakukan mulai transisi dari simulcast, kemudian beralih ke konteksnya digital. Simulcast dalam pengertian bahwa
baik teknologi analog maupun teknologi digital, dua-duanya bersiaran berbarengan. Nah, namun nanti ada suatu saat di mana teknologi yang analognya diterminasi. Selanjutnya, dalam konteks transisi periode ini, kenapa ini cukup penting, dan apa pengertian dari transisi periode? Jadi transisi periode itu dicanangkan sampai dengan tahun 2015. Artinya kedua teknologi bisa berjalan berbarengan, dan apabila terjadi interferensi dalam hal penggunaan frekuensi radionya, maka yang teknologi analog masih diproteksi. Atau dalam pengertian perlu ada satu tinjauan terhadap teknologi digital bila terjadi interferensi dengan siaran yang menggunakan teknologi analog. Namun setelah tahun 2015, maka teknologi analog tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah teknologi digital. Jadi, jika terjadi interferensi dengan teknologi digital, teknologi analognya yang harus istilahnya mengalah, harus di-drop. Itu sudah menjadi kesepahaman internasional. Dan kita ketahui sendiri bahwa yang namanya frekuensi radio itu merambat, tidak bisa dihadang atau ditahan hanya karena sistem administrasi. Misalnya, kita punya perbatasan dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Filipina, kemudian Papua Nugini, Australia, dan Timor Timur. Nah, ketika setelah tahun 2015, itu maka bisa terjadi interferensi kalau kita masih menggunakan teknologi analog, yang di kita harus dimatikan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya dari kesepakatan internasional tersebut bawa ke konteksnya regional atau di kawasan ASEAN. Kawasan ASEAN. Jadi diberi waktu kurang lebihnya ya di kawasan ASEAN tahun 2020. Nah, di kita ini sebagaimana dituangkan dari panel ini bisa ditinjau, nanti bisa dilihat paparan saya ini untuk di istilahnya untuk pengayaan informasi ya, bahwa memang negara kita itu tidak sendirian atau bukan kehendak dari pemerintah sendiri untuk melakukan peralihan ini, tetapi memang sudah dorongan industri penyiarannya. Ya, dalam pengertian bahwa teknologi analog itu tidak akan diproduksi lagi. Jadi mau tidak mau seluruh dunia harus beralih ke digital. Oke, selanjutnya Mas Edo. Nah, terus apa sih keuntungannya? Keuntungannya tadi dampaknya kepada masyarakat. Dan kenapa semua beralih ke teknologi digital ini? Jadi kurang lebihnya kepada pengguna nih, pengguna ini ya istilahnya layanan, kalau kita sebutnya layanan atau jasa penyiaran. Dalam hal ini yang terjadi di terestrial. Pengertian terestrial ini ialah yang free to air ini yang kita tangkap. Kalau kita menyalakan TV, kemudian kita tangkap siarannya dengan tidak melakukan bayaran, itu yang namanya free to air, FTA di terestrial, atau ada juga disebut over the air ya, yang melalui air udara yang merambat spektrum radionya itu melalui udara dimaksud. Nah, keuntungannya adalah adanya tambahan variasi program. Jadi programnya semakin banyak. Channel-channel ini digital channel-channel program siarannya makin banyak. Mungkin kalau sekarang bisa dihitung ya. Kita lihat kalau yang teknologi analog itu kita bisa menghitung berapa kanalnya. Beberapa program siaran seperti SCTV, RI, Indosiar, dan seterusnya. Itu sedikit sekali. Kalau dibandingkan nanti kalau kita tinjau dengan teknologi digital ini. Kemudian juga dalam hal masalah penerimaan, kita kenal bahwa untuk yang teknologi analog ini itu fixed rooftop, artinya dia bisa diterima dengan baik kalau penerimanya itu tidak bergerak, tidak mobile. Sementara yang digital ini bisa diterima dengan penerimaan bergerak atau mobile reception. Itu yang portable-nya, dalam pengertian kita bisa pindah ke satu lokasi ke lokasi lainnya, tetapi penerimaan tetap dapat dengan bagus. Tentunya dengan syarat adanya
istilahnya teknis tersendiri yang harus dipenuhi dalam hal pancaran radionya. Kemudian bahwa kualitas gambar dan suaranya, kita lihat bahwa dengan konteks digital ini jauh lebih bersih gambarnya dan suaranya lebih bening. Kita ketahui bahwa kalau mau diambil apple to apple-nya atau yang namanya quality yang sama antara analog yang digital, itu dalam konteks tayangan untuk digital itu standard definition yang dikenal dengan SD. Nah, kalau untuk yang lebih baik lagi, maka kita mengenal untuk yang di free to air ini adalah high definition television atau HD. Di sisi lain ini bisa ada layanan interaktif dan juga electronic program gauge. Jadi kita bisa melihat dari satu stasiun pemancar, dia akan menayangkan siaran-siaran apa saja, dari mulai berita, misalnya sinetron, kemudian film, dan seterusnya. Kita bisa lihat schedule-nya atau jadwal-jadwalnya. Dengan demikian ini memudahkan bagi user atau pengguna untuk ingin nontonnya di acara yang mana. Jadi dia bisa mengoptimalkan waktunya itu. Untuk hal-hal yang ini tidak suka nih program siaran, ya dia akan skip. Dan bisa melakukan perekaman sebetulnya. Cuman di sini belum dituangkan ya. Bisa melakukan perekaman atau yang disebut dengan time shift. Dia bisa melihat tayangan tersebut ketika dia sibuk, misalnya dia lakukan rekaman, nanti ketika dia ada waktu luang, baru dia bisa nonton. Itu dari sisi pengguna. Kemudian dari sisi penyelenggaranya, sekarang dari sisi yang memancarkan program siarannya seperti TVRI, Indosiar, SCTV, dan seterusnya, adanya penurunan biaya terhadap daya. Dalam artian bahwa biasanya daya listrik misalnya yang digunakan itu untuk satu transmitter atau satu program siaran. Tapi kalau ini, satu transmitter itu bisa digunakan oleh beberapa program siaran. Bisa gabung misalnya SCTV, Indosiar, dan seterusnya di dalam satu transmitter. Kalau dulu enggak, kalau untuk analog. Sisi lain juga ada yang namanya biaya investasi. Biaya investasi dengan demikian juga terjadi penurunan. Artinya hanya satu transmitter tadi digunakan untuk bareng-bareng. Ini yang dikenal dengan infrastruktur sharing, sekarang yang lagi didengung-dengung. Hal lainnya adalah adanya pengembangan jika misalnya ada TV-TV baru yang mau masuk dalam bisnis penyiaran ini. Nah, dengan konteks digital ini tidak terhalang karena hambatan adanya keterbatasan spektrum tadi. Karena nanti kita bisa lihat bahwa itu tergantung dari settingan MOOC-nya. Hal lainnya adalah adanya layanan-layanan inovatif baru seperti mobile TV, ada data, ada interactivity, ada video on demand juga. Tapi itu biasanya untuk yang berbayar atau pay TV ya, bukan yang free to air. Nah, di dalam yang free to air-nya, hal lain yang bisa disalurkan lewat kanal TV ini adalah audio services atau yang konteksnya radio yang masuk ke kanal TV, dan juga data casting yang nanti bisa digunakan untuk keperluan early warning system atau kebencanaan. Oke, lanjut Mas Edo. Nah, setelah tadi dari tataran internasional atau pertemuan di Jenewa tadi di ITU, BIS ya, kemudian kita juga ada pertemuan di ranah ASEAN. Di ranah ASEAN ini, di pertemuan ketiga ya, the third senior official meeting-nya, bahwa negara-negara ASEAN melakukan komitmennya untuk melakukan analog switch off, artinya analog diterminasi dan dimatikan. Jadi semua sudah punya peta jalannya waktu itu, tahun 2017. Bahkan sebagian negara ASEAN sudah melaksanakan di tahun 2015. Jadi pada umumnya di range tahun 2020 mereka akan istilahnya melakukan terminasi terhadap teknologi analog.
Adapun Filipina juga sudah punya planning waktu itu pada tahun 2023. Sementara yang lain itu di bawah tahun 2018 sudah selesai. Dan Indonesia ini yang cukup prihatin. Indonesia tertinggal. Baru kemarin diterbitkan Undang-Undang Money CK itu yang melakukan pengaturan untuk tanggal analog switch off-nya. Nah, makanya di kesepahaman di ASEAN juga perlu dilakukan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, karena bisa terjadi interferensi di perbatasan antara analog dengan digital. Oke, mungkin ini negara-negaranya bisa dilihat di sini siapa saja yang sudah melakukan ASO, analog switch off. Lanjut, Mas Edo. Nah, selanjutnya ada pertemuan di Bangkok sebagai tindak lanjut dari pertemuan ketiga tadi untuk working group. Jadi senior official meeting, SOMRI itu ya. WG-nya itu working group dan ADB-nya itu yang digital broadcasting. Jadi ada working group berkaitan dengan penyiaran. Dilakukan pada tanggal 20 sampai 21 September tahun 2018, di mana di situ melakukan updating mana saja yang sudah melakukan analog switch off. Ini kalau nanti dibedah lagi lebih jauh, itu banyak hal-hal teknis yang merupakan kesepakatan di ASEAN, termasuk diantaranya nanti mengenai set-top box juga. Gimana pengaturan set-top box-nya. Tapi saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Nah, begitupun dalam pertemuan ini Indonesia masih belum terbit nih undang-undangnya tahun 2018. Jadi undang-undang penyiaran yang RUU 32 itu isinya tidak selesai-selesai. Ya, saya juga cukup hal yang unik nih. Kenapa di kita tidak seperti di negara-negara lainnya, padahal Indonesia itu adalah negara yang cukup besar jumlah penduduknya dan harusnya banyak orang-orang yang sudah mengetahui informasi ini dan mengerti, memahami masalah perpindahan ini harusnya ya. Sehingga harusnya bisanya harusnya lebih cepat dibandingkan saat ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dituangkan di dalam undang-undang TK mengenai terminasinya di bulan paling lambat 2 November tahun 2022. Oke, lanjut. Nah, saya hanya menyampaikan juga di sini bahwa dalam hal terjadinya evaluasi atau menindaklanjuti dari Konvensi Jenewa itu, di sisi ITU-nya sendiri ada yang namanya Study Group 1 di ITUD, itu melihat proses launching di tahun berapa di suatu negara. Dari tahun ke tahun di sini kita lihat dari gambar A. Gambar A-nya itu menunjukkan launching-nya teknologi digital. Kemudian gambar B itu menunjukkan sudah dilakukan analog switch off. Artinya analognya sudah ditutup, sudah dimatikan. Semuanya sudah digital. Nah, kita bisa lihat setelah tahun 2020, ini kan 2020 nih, prediksinya waktu itu hanya tinggal 12 negara. Lewat dari itu, hanya 1, 2023. Dan 2024 juga 1, kurang lebihnya. Berarti posisi Indonesia di mana sekarang? Coba, padahal negara-negara lain itu sudah melakukan switch off. Nah, apa nanti dampaknya? Itu yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara Indonesia. Hubungan, ini saya sampaikan di konteks kesimpulan ya, adanya banjir teknologi analog yang kita menjadi sampah teknologi. Dan sebetulnya itu adalah buangan-buangan dari negara-negara yang sudah di switch off. Oleh sebab itu, kita secara interkementerian dengan Bea Cukai untuk menutup semua perangkat-perangkat yang diproduksi berdasarkan teknologi analog. Nah, secara internasional itu tidak akan ada kontinuitasnya. Nanti masyarakat malah akan terbebani mereka membeli barang yang sebetulnya itu adalah sampah. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan itulah, maka kita tahu bahwa Presiden kita, Pak Jokowi, mencanangkan permasalahan digitalisasi ini.
Jadi mungkin pertama dari ini ya, yang merupakan keuntungan dari konteks migrasi ini. Kemudian kedua, meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor strategis, antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, seperti kita ini sekarang sudah melakukan dengan teknologi digital melalui Zoom meeting, kemudian kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran. Dan dalam arti yang saya sampaikan tadi, adanya permasalahan analog switch off broadcastingnya. Kemudian yang ketiga, melakukan integrasi pusat data nasional untuk dipercepat. Yang keempat adalah kebutuhan sumber daya manusia. Nah, ini dipersiapkan juga. Yang kurang lebihnya membutuhkan 600.000 per tahun. Artinya dengan konteks digitalisasi ini, adanya pembukaan lapangan kerja baru. Itu kan sangat menguntungkan tuh. Dan juga pembukaan usaha baru juga. Jadi dapat kita lihat selanjutnya. Yang kelima, ada terkait perencanaan transformasi digital perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Dan regulasinya harus diupdate dan harus disesuaikan dengan jasa-jasa yang sudah bisa ditayangkan atau disalurkan lewat infrastruktur digital tadi. Dan ada skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Oke, lanjut Mas Edo. Nah, dari situ, maka ada dasar hukumnya. Dari kebijakan Presiden dimaksud, terbitlah yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu khusus untuk di sektor telekomunikasi, pos, dan penyiaran yang merupakan ranahnya. Di situ dituangkan masing-masing permasalahan yang bisa menimbulkan hal-hal terhadap lapangan kerja. Antaranya tadi broadcasting untuk melakukan terminasi ASO. Di lain juga ada Undang-Undang 36 tahun 1999, saat ini belum direvisi mengenai telekomunikasi karena ada penggunaan frekuensi radionya. Dan Undang-Undang 32 tentang penyiaran sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tertuang di Undang-Undang Nomor 11. Penyiaran. Ada peraturan perundang turunan yang seperti Undang-Undang Nomor 5 dan 46 ya, untuk proses perizinannya. Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkanlah yang Permen Kominfo nomor 6 tentang rencana untuk frekuensi radio untuk keperluan penyaringan televisi siaran tersedia pada pita frekuensi radio CEF atau ultra high frekuensi. Dan Permen Kominfo nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penyiaran. Ini nanti proses izin dan seterusnya dan hal apa saja yang dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan. Lanjutkan Mas Edo. Nah, ini model penyelenggaraannya. Saya kutip dari Handbook on Digital Terrestrial Television Broadcasting Network and System Implementation yang diterbitkan oleh ITU. Nah, dilihat di sini adanya dari sisi kiri itu mengenai video dan audio yang merupakan kontennya. Nah, konten ini asalnya satu untuk analog, ini bisa lebih dari satu. Program siaran itu tadi yang namanya Indosiar, TVRI, kemudian SCTV, itu bisa disalurkan melalui satu perangkat keras yang namanya service multiplexingnya. Ini disalurkan untuk ditransmisikan melalui pemancar. Dengan teknologinya sebetulnya ada 4, tapi kita sudah menetapkan teknologinya untuk broadcasting ini di VBT2. Jadi digital video broadcasting second generation yang merupakan digunakan juga di Eropa. Yang di Jepang ICDBT. Beda dengan yang di Cina di MB dan Amerika ATSC. Tapi kita sudah menetapkan untuk di VBT2. Kemudian dari sisi penerimanya, ini jangan khawatir, nanti jelaskan di slide selanjutnya bahwa yang TV tabung itu masih bisa digunakan. Jadi sekarang sudah banyak diproduksi TV-TV konteks digital yang integrated untuk penerimaan dengan standar di VBT2. Oke, lanjut Mas Edo. Nah, ini saya hanya menjelaskan secara umum aja dari tadi infrastruktur seperti itu, maka kita harus mendesain dalam hal penyelenggaraannya yang berkaitan dengan WTO tadi, dengan WTO, kemudian yang ITO dari infrastrukturnya, WTO ada bidang jasanya dan perdagangan bebasnya, dan tingkat kandungan lokalnya jika masuk atau alat-alat tersebut ada di Indonesia, ada hal tarif yang berkaitan dengan penghitungan slot mode. Nah, karena tadi integrasi atau
penggabungan dari berbagai program siaran tadi. Infrastrukturnya ditetapkan, standarisasinya, teknologinya sudah diadop, IPBit itu. Selanjutnya, operator siapa saja yang bisa menjalankan layanan ini. Dalam hal ini, LPP TVRI, kemudian lembaga penyiaran atau yang siar, LPP dan seterusnya. Juga lembaga penyiaran komunitas. Itu bisa melakukan jasa penyelenggaraan berkaitan dengan D2R ini. Nanti akan terbit jenis-jenis izinnya. Di lain juga kebutuhan dari frekuensi radio yang harus di refarming, yang asalnya analog menjadi digital. Kemudian untuk standarisasi perangkatnya, kita tetapkan juga ada regulasinya tersendiri untuk standar teknis ini yang biasanya juga diangkat di ASEAN. Dan harus menjaga juga alam kompetisi sehatnya. Nah, kita tahu bahwa penyelenggara ini yang bermasalah untuk yang dari fokus pembahasan kita ini ada di terestrial dengan belum HP-nya target ASO tadi. Ini sebetulnya yang dibawa ini antara terestrial, kabel, satelit, dan ada platform lainnya sebetulnya. Juga konvergen dengan network atau jaringan telekomunikasi. Cuman yang menjadi fokus di sini adalah yang terestrial. Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah untuk desain jasanya, untuk menentukan jenis-jenis izin, kita harus mengacu kepada tadi infrastruktur yang itu, dan juga dari World Trade Organization yang menerbitkan GATS, kita mengacu kepada UN Statistik dengan Sector Classification Services di W126. Kita ada di Audiovisual Services, di poin C dan D. Oke, lanjut. Nah, kemudian cakupan wilayah tadi mungkin diangkat ya berkaitan dengan kok sekarang sinyalnya malah jadi hilang atau dan seterusnya. Sebetulnya dalam konteks layanan sudah ditetapkan di Jawa Barat itu ada 8 wilayah layanan. Sebagai contoh di sini Majalengka itu di wilayah layanan 8. Itu sudah dilakukan tes poinnya tapi menggunakan transmitternya TVRI. Jadi misalnya kalau tadi Indosiar, karena di situ itu ada beberapa penyelenggara MOOC, tergantung si penyelenggara atau Indosiar ini menggunakan MOOC-nya yang mana. Artinya dia menggunakan powernya, daya pancarnya, harusnya tidak kurang dari daya pancar analog. Tapi kan kembali kepada permodalan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta. Tadinya MOOC itu hanya diselenggarakan oleh TVRI, tetapi karena memang industrinya menginginkan bahwa ada peranan penyertaan modal swasta, ya dipersilahkan. Tentunya setiap MOOC, kalau powernya berbeda, tentunya tidak bisa mengcover yang sudah ditetapkan wilayah layanan ini. Tetapi dalam konteks perizinan MOOC-nya itu harus tercover semua, cuman mungkin nanti bertahap. Seandainya nanti terjadi tadi tidak tangkapan, karena memang digital ini kalau dia bisa nangkep itu muncul, kalau tidak ya sudah hilang. Beda dengan analog, analog itu masih bisa ditangkap, tapi masalahnya ada ghosting, ada yang gambarnya semut-semut kayak begitu, muncul-muncul semut. Jadi kualitasnya jelek, sebetulnya itu sudah tidak layak dalam secara QoS-nya ya. Kalau digital nggak demikian, ada pasti kualitasnya bagus. Kalau di analog ketangkap juga tapi jelek, susah itunya apa istilahnya melihat tayangan dengan nyaman gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya hanya menunjukkan bahwa adanya nanti di frekuensi radionya itu digital dividend kurang lebih 112 MHz untuk digunakan keperluan lainnya. Dalam hal ini nanti untuk cepatnya internet bitrate-nya, hingga bandwidth-nya lebar dan kita tidak terputus-putus. Kemudian juga dari satu frekuensi carrier itu kita sudah set di modulasi MOOC-nya di 64 QAM sehingga bisa menayangkan kurang lebihnya 16 tayangan atau 15 tayangan program siaran yang hanya di analog hanya satu program siaran. Ini bisa 15. Kalau digunakan untuk standard definition SD. Kemudian lanjut. Mas Edo dilanjutkan nih. Nah, hal lainnya adalah adanya penataan sumber daya. Kita mengenal yang namanya logical channel number yang berkaitan dengan remote. Nanti ada alokasi nomor
untuk siaran-siaran dimaksud sesuai dengan remote-nya, dengan transmisi di network-nya. Tapi saya tidak ungkap di sini karena itu nanti berkaitan dengan DVB di organization yang punya peranan dalam menerbitkan teknologi ini. Oke, lanjut Mas Edo. Nah, ini saya hanya menggambarkan adanya evolusi dari sisi pengguna ya. Mulai TV hitam putih, kemudian berwarna, kemudian dari tabung menjadi flat, dan adanya digital juga, tapi belum tentu di PBT itu, tapi dia di PBT, artinya perlu nanti perlengkapan set-top box, dan juga yang sudah terintegrasi dengan Wi-Fi, yang bisa internet. Dan internet itu bukan layanan broadcasting. Oke, lanjut. Nah, ini saya ambilkan contoh juga untuk keunggulan teknologi penyiaran digitalnya, di mana EPG tadi yang saya sampaikan, Electronic Program Guide-nya, kemudian ada parenting-nya, bahwa nanti bisa dilihat program siaran ini untuk umur berapa tahun gitu ya. Itu disampaikan oleh stasiun pemancarnya, ini untuk 17 tahun, untuk anak-anak, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat dalam konteks digital, beda dengan yang analog, tidak ada fitur-fitur ini. Di sisi lain juga ada jadwalnya, dari jam ke jam itu akan ditayangkan program siaran seperti apa, apakah tadi, kita dan sebagainya. Jadi kita sebagai penonton bisa mengaktifkan penggunaan waktu kita. Yuk. Nah, untuk itu maka dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham bahwa digital itu adalah suatu hal yang mutlak ya. Jadi kita tidak bisa yang namanya tetap di analog, karena tadi sudah saya sampaikan bisa menjadi sampah teknologi itu maksud, dan itu sangat merugikan, istilahnya nanti masyarakat malah tertipu ya dengan teknologi analog yang mereka nanti beli TV yang baru gitu dari analog, padahal itu udah tidak lagi diproduksi lagi komponen-komponen jika tadi kerusakan dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini saya ambil contoh saja ketika dilakukan ASO, analog switch off, TV tabung yang sekarang berjalan itu bisa dilengkapi dengan set-top box. Set-top box dengan konteksnya yang sudah standaris di PBT itu. Dia masih bisa menangkap siaran digital tadi, jadi tidak perlu diganti TV-nya. Adapun yang produksi yang baru-baru itu yang sudah diterbitkan TV digitalnya, itu tinggal melakukan scanning aja. Pada saat simulcast ini ada beberapa program siaran yang sudah lakukan digital, baik analog atau digital berjalan bersamaan, dan bisa ditangkap di dalam dua konteks ini, baik di analog ataupun digital. Oke, lanjut. Nah, mungkin terkait dengan analog switch off ini sudah dituangkan di dalam permen. Ini revisi dari permen sebelumnya, karena kemarin itu ada ini ya permasalahan COVID, sehingga untuk analog switch off-nya kita melakukan tahapan sesuai dengan undang-undangnya yang bisa dilakukan tahapan. Kita diterbitkan ini revisi permennya. Jadi dari pasal 63 disebutkan bahwa penghentian siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada penahapan berdasarkan wilayah layanan siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022, ini yang tertuang dalam undang-undang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tahapan penghentian siaran televisi analog sebagai dimaksud ayat 1 ini dilakukan melalui 3 tahapan. Jadi paling lambat 30 April 2022, kalau nggak salah ini Majalengka masuk yang ke tahap 1. Kemudian tahap 2 paling lambat 25 Agustus 2022, dan tahap 3 paling lambat 2 November sesuai dalam undang-undang yang itu 2 November 2022. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan juga tahapan penyelesaian analog sebagai lampiran dari permen dimaksud yang diterminasi pada tanggal 30 April 2022 waktu setempat. Ini yang ada yang di blok, warnanya agak biru ya. Biru itu Kabupaten Majalengka, Jawa Barat di wilayah layanan 8. Ini akan diterminasi analognya itu di 30 April 2022. Oke, lanjut. Nah, dapat disimpulkan dari hal itu, saya ambil secara umum aja. 1, mendapatkan variasi konten yang lebih banyak. 2, membuka lapangan pekerjaan baru. 3, menghemat atau mengefisiensikan penggunaan sumber daya terbatas seperti tadi yang namanya frekuensi radio. Juga ada penomorannya. 4, menghindari jadi
negara tempat pembuangan sampah teknologi analog tadi ya. Kemudian yang kelima, menghemat cost atau biaya ya bagi penyelenggara penyiaran, bagi serta di viewernya. Kemudian mengatur waktu tayangan dan dapat menunda tayangan melalui perekaman. Ketujuh, mendapatkan digital dividend untuk layanan baru seperti early warning system ya untuk kebencanaan. Kita mendapatkan internet nanti yang bisa lebih cepat atau bitrate-nya kecepatannya lebih tinggi. Dengan demikian, ini akan mempermudah untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi ataupun untuk yang hal-hal yang emergensi. Oke, lanjut. Oke, saya kira itu paparan saya secara umum ya, ini secara umumnya, karena memang kalau mau lebih detailnya itu nanti dari setiap subsection-nya itu ada pembahasan yang dituangkan dalam studi group atau working group, baik di ASEAN ataupun di ITU, dan juga termasuk di kami di dalam dan yang harus didetailkan dalam hal konteks regulasinya. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk para peserta dipersilahkan untuk menanyakan atau diskusi tentang migrasi TV analog ke digital. Dan juga ada door prize dari panitia untuk 2 orang tercepat penanya akan diberikan door prize. Mangga kepada para peserta. Untuk ketentuan sesi tanya jawab dan diskusi ini, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, lalu pertanyaannya diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Oh, ini Pak, ada pertanyaan di kolom chat dari Lukas Purnomo. Parameter 64 cam setara 33 Mbps bitrate-nya. Apakah ada ketentuannya untuk siaran HD minimal dan maksimal bitrate-nya? Karena ada beberapa kanal HD tapi kadang-kadang gambaran pecah dilihat dari TV LED 32 inch. Baik, ini langsung aja ya, interaktif Ya, aja Bang. ya. Ya. Jadi mungkin yang pertama tadi sudah dituangkan di dalam konteks permennya, bahwa untuk HD itu maksimumnya itu 6 Mbps. 6 Mbps. Bitrate-nya ya, bitrate-nya. Nah, karena TV itu punya screen yang berbeda-beda, tentunya nanti kan disesuaikan. Ini dikembalikan kepada si lembaga penyiarannya. Namun pada umumnya itu minimumnya biasanya dipakai 3,5 Mbps untuk yang high definition-nya. Kalau terjadi freezing itu biasanya bukan karena konteks HD-nya. Nah itu biasanya freezing itu terjadi karena terjadi error dalam hal sistem pengiriman dari sisi informasi awal. Ada freezing, ada apalagi namanya itu macam-macam. Nah, namun dari sisi dari transmisinya kita udah melakukan jaminan tadi dengan konteks settingan parameter di 64 QAM, kita forward error correcting-nya itu menggunakan Solomon ya. Dan itu sudah ditetapkan oleh di VTB bahwa hal itu sudah dijamin secara QoS-nya. Hanya di dalam permen kita juga ada yang namanya permen QoS, Quality of Services, yang nanti berkaitan dengan quality of experience. Nah, ini tadi yang disebut yang freezing ini adalah quality of experience yang akan dicari. Ini sebetulnya kesalahan dari sisi mana? Dari sisi program siarannya atau dari sisi penyelenggara MOOC-nya. Namun kalau untuk penggunaan transmisi digitalnya itu sudah dijamin oleh DPB bahwa hal itu tidak akan terjadi lah. Kecuali memang dari inputnya yang kurang bagus lah. Kira itu mungkin untuk yang pertanyaan yang tadi ya. Ini kalau di kolom chat, kalau nggak salah saya lihat juga nih, ini nomor 1 nih.
TV sudah bersiaran simulcast, jadi power analog mulai dikurangi sedikit. Ini kalau saya sampaikan bahwa siaran simulcast itu tidak mengurangi power analognya, tetapi keduanya melakukan pancaran bersamaan sesuai dengan penetapan powernya. Jadi nggak ada pengurangan untuk simulcast di analog untuk powernya ya, nggak, tetap berjalan seperti biasa. Namun nanti ketika tadi mencapai tanggal asalnya yang analognya dimatikan. Itu saya kira untuk yang itu ya. Dari siapa nih? Lukas nih siapa nih? Dari Lukas Purnomo. Ya. Ini yang tadi yang 64 QAM itu kan sebetulnya ya itu tadi dari bitrate 33 itu akan dihasilkan 33 dengan kombinasi teknis lainnya ya, dan itu bisa lebih dari tinggi dari 33. Kalau kita rubah ke misalnya ke 256 QAM atau 64 QAM dengan konteks parameter yang berbeda itu bisa di 40 Mbps. Namun terjadi yang namanya shrinking biasanya. Shrinking itu pengertiannya itu power yang sama itu akan terjadi luas wilayah layanannya yang lebih kecil. Untuk bitrate-nya yang lebih tinggi. Oke, ini tadi udah dijawab yang HD-nya. Lalu ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ajis Muslim. Bagaimana kualitas sinyal TV digital untuk pesawat TV yang mobile seperti TV pada kendaraan mobil? Apakah sinyalnya bisa stabil? Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa settingan parameter ini hanya untuk fixed rooftop, bukan untuk yang mobile. Nah, dengan demikian kita tidak menjamin untuk quality untuk yang mobile-nya. Tapi untuk penerimaan dan tetap ini, jamin itu. Karena kan kalau untuk yang fix, yang mobile itu dia harus punya setting parameter tersendiri. Dan nanti kalau mau di mobile itu bisa disesuaikan juga sih parameter. Jadi kita karena ini hanya memigrasikan, artinya services yang sama gitu loh. Kalau dia fix rooftop dari analognya ya ke fix rooftop lagi gitu loh. Kecuali nanti kalau kita buka untuk layanan yang berbayar. Layanan yang berbayar atau berlangganan itu ada konteks mobile-nya. Dan biasanya ini ada cost tersendiri dari penyelenggaranya ya. Karena kan untuk yang mobile itu dia ada setting itu dari teknologi TV-nya dengan melakukan setting parameter teknisnya. Kalau kita lihat itu nanti ada yang PSI atau SI-nya yang berkaitan dengan information yang TV. Tinggal melihat ke sana aja si lembaga penyiaran. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Denny Ahmad. Izin bertanya, hambatan apa yang dilalui dalam migrasi analog ke digital? Analog. Nah, yang pertama kembali kepada konteks dana ya. Setiap negara pasti membutuhkan dana untuk melakukan migrasi. Kita terhadap masyarakat contohnya ya, karena sifatnya harus end-to-end services, jadi untuk di end hook-nya itu harus disediakan set-top box. Nah, kita sudah mencanangkan bantuan yang bagi masyarakat yang kurang mampu, tapi dia mempunyai TV analog tentunya. Itu akan diberi bantuan set-top box. Kemarin itu sudah dicanangkan ada 5 juta ya. Tapi nanti ini pendataannya masih dilakukan. Istilahnya direktorat tertentu dan juga kemarin kerjasama juga dengan Kemensos untuk melihat data-data mana saja masyarakat yang dianggap dengan kategori pendapatannya kurang dengan Kemendagri. Jadi juga kerjasama dengan kabupaten kota dalam hal distribusinya. Kemarin sudah maju, sudah dilakukan untuk delivery-nya itu menggunakan PT Pos. Salah satunya ya, Pos. Dan nanti bagaimana konsep penerimaannya, set-top tadi. Ini yang kendalanya kan di sini. Nah, set-top itu harus diterima kepada orang yang tepat, atau keluarga yang tepat. Kemudian kendala kedua, ini masyarakat kan kita kan dari Sabang sampai Merauke ini sangat luas ya. Begitu dalam memberikan informasi nih, sebaran informasinya kan ke berbagai media. Nah, kita mencanangkan tentunya pasti melalui TV-nya sendiri, program siaran TV-nya. Melalui running text, ataupun namanya time channel ya.
Channel dalam artian dalam satu program, baik itu di news ataupun apa, itu diberikan informasi akan terjadi ASO. Ini yang masih belum istilahnya keluar secara merata. Apa? Karena kan yang namanya time signal, time signal itu kan di waktu-waktu tertentu, di mana belum tentu si orang yang suka nontonnya itu ada di waktu tersebut, karena dia hobinya kan bermain. Kemudian juga kita melalui realisasinya itu, selain bekerja sama dengan Pemda, KPID setempat, juga kita melalui dengan program media cetak dan juga melalui billboard dan seterusnya, baliho-baliho, untuk mengedukasi masyarakat bahwa hal ini mutlak akan terjadi. Jadi kendala-kendalanya itu memang ada, pas, dan ini dirasakan juga oleh negara-negara lainnya. Di kendala teknisnya, belum tentu nanti yang namanya sinyal analog ini akan sama dengan sinyal digital. Nah, bagi untuk sinyal digital yang misalnya tidak tercover, itu ada skema lain melalui konteks penambahan infrastruktur. Seperti TVRI sudah menggunakan gap filler bagi yang blank spotnya.